kita mendapatkan kehormatan bisa mengaji kitab yang sangat fundamental bagi kalangan Nahdliyin, sebuah kitab fondasi tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Ahlus Sunnah wal Jamaah diklaim banyak orang, semua mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hatta Wahabi mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah pun mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka bagi warga Nahdliyin jangan sampai terkecoh ketika disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya ada di kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Maha Guru warga Nahdliyin. Beliau itu seorang ulama yang benar-benar ulama, yang alim, al-jami' baina ilmi al-zahir wal batin. Beliau ulama yang mutafannin, walaupun spesialisasi beliau di bidang hadis, karena beliau murid langsung dari Asy-Syaikh Mahfud bin Abdullah At-Turmusi yang menyarai Sunan Abi Dawud dan menyarai manhaj dawin nadarnya Imam Jalaluddin Al-Hafidh As-Suyuti. Oleh karena itu sudah seyogianya kalau kita mengaji kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini supaya kita tidak tertipu seperti yang disampaikan oleh Fadilatul Rais. Ada begitu banyak penggiat-penggiat media sosial, mereka itu mengatasnamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ironinya merusak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan kalau kita rajin mengikuti media sosial, di TikTok yang ada di Timur Tengah ada seorang TikToker namanya Muhammad bin Samsuddin. Muhammad bin Samsuddin ini, Masya Allah, dia itu orang yang jadi sangat berani mengkafirkan sekelas Syekhul Islam Muhyiddin Imam An-Nawawi. Bahkan kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi oleh Muhammad bin Samsuddin ini tidak disebut Riyadhus Shalihin, tetapi disebut dengan Riyadhul Fasiqin. Itulah mereka. Nah, Fadilatul Rais di dalam khutbah iftitahnya itu sudah menggambarkan apa yang akan menjadi pembahasan di kitab ini. Saya yakin itu salah satu dari kasbiyahnya beliau, dari tajamnya basirah mata batin beliau. Mudah-mudahan beliau diberkahi umurnya, kesehatannya oleh Allah senantiasa dibugarkan kesehatannya. Maka pantas kalau kita itu seperti yang disampaikan oleh beliau harus meluangkan waktu untuk mengaji, karena mengaji itu ruhnya Nahdlatul Ulama, bukan NU kalau tidak istiqomah mengaji. Sampai Imam Syafi'i itu dari saking cintanya kepada ilmu, beliau tidak mau kenyang selama 16 tahun. Tidak seperti kita sudah kenyang mau makan lagi. Sehingga makan kita itu 3 kali, pagi sarapan pagi, siang makan siang, malam makan malam, setelah malam masih makan lagi. Tidak tahu makan apa itu. Imam Syafi'i dari saking cintanya kepada ilmu, beliau menyatakan Masya
Jibril ditanya oleh Rasulullah, "Ya Jibril, ayyul a'mal afdal li ummati?" Amal ibadah apa yang paling utama bagi umatku? Malaikat Jibril bukan menjawab naik haji. Malaikat Jibril bukan menjawab umroh, tidak menjawab yang lain-lain. Kata malaikat Jibril, "Afdalul ibadah li ummatika ya Rasulullah al-ilmu." Seutama-utamanya ibadah bagi umatmu adalah ilmu. Yang kedua, malaikat Jibril an-nazar ilal alim, melihat wajahnya orang alim. Yang ketiga, malaikat Jibril ziaratul alim, acabis ka orang alim. Apa boleh mungkin benikut rumah acabis tapi bekal ada na orang alim. Maka jangan khawatir, habiskan kopinya, habiskan nanti nasinya, karena karena orang alim itu barokah. Imam Syafi'i itu beliau terkenal orang yang zuhud. Ketika soal ke muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i itu ekonomi oleh putrinya. Katanya gurunya, "Ayah anda saya Imam Syafi'i ini orang yang zahid." Ternyata tidak. Pada malam itu beliau menghabiskan makanannya Imam Malik, habis makan. Dan sekarang beliau tidak baca Quran, tidak baca kitab, tetapi tertidur. Setelah Imam Syafi'i pulang, putrinya bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Katanya gurunya panjenengan itu orang yang zahid, kok semalam makan terus, semalam tidur. Akhirnya setelah ditanya kepada Imam Syafi'i itu kenapa kok makan? Karena beliau tahu makanannya orang alim itu obat. Ghidhaul alim, tu'amul alim. Yang dermawan itu dawaul. Maka saya tidak mau menyanyiakan subuhannya Imam Ahmad bin Hanbal. Itu makanan barokah. Makanannya rois barokah. Maka kita habisi nanti. Siap. Kopinya barokah, silakan. Kecuali yang sudah tidak dapat bagian. Dan saya tadi malam itu bukan tidur. Saya itu merebahkan diri saya karena saya bertadabbur dari satu ayat Al-Quran. Saya menghasilkan sekian ratus hasil hukum fikih. Nah, itu Imam Syafi'i. Minimal kita dengan mengaji Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini, kita dapat barokahnya ilmu, dapat barokahnya ngaji kepada Kiai Syekh Asy'ari, karena kami ini hanya seorang qari. Faslun ay hadza faslun fi dzikril ahadits wal athar al waridat fi raf'il ilmi wa nuzulil jahli wa inzarin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ilami bi annal akhir syarr wa anna ummatahu satattabi al-muhdathati min al-umuri wal bid'ah wal ahwa wa anna ad-dina innama yabqa inda khassatin minan nas. Fasal di dalam menerangkan hadis-hadis, di mana kalau berbicara hadis tidak akan pernah ada selesainya, karena hadis-hadis Rasulullah itu adalah lautan yang tiada berpantai. Tentu kita mengenal 6 hadis yang menjadi rujukan utama setelah Al-Quran, yang dikenal di kalangan ulama hadis dengan
yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, plus Muwatta Imam Malik. Dan masih banyak hadis-hadis lain, bukan hanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tetapi Al-Imam Al-Hakim melengkapi hadis-hadis sahih yang tidak ada di Sahih Bukhari oleh beliau, dilengkapi di dalam kitab karangan beliau yang beliau beri judul Al-Mustadrak ala Sahihain. Ini sudah berbuah. Lalu kemudian ada Sahih Ibnu Huzaimah, ada Sahih Ibnu Hibban, lalu kemudian Musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal 45 jilid. Itu sudah berapa? Maka ilmu itu butuh biaya, gak cukup. Ilmu itu hanya PDF, Maktabah Syamilah itu kurang barokahnya. Kenapa? Takut tuh. Di samping takut, banyak salah cetaknya. Karena yang namanya Maktabah Syamilah itu yang membuat bukan kita, tapi tim dari Saudi Arabia. Untuk tahu Saudi Arabia itu pabriknya siapa, milik siapa. Nah, mestinya ke depan NU yang membuat Maktabah Syamilah ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu kemudian ada kitab hadisnya Imam At-Tabarani, dari mulai Al-Mu'jam As-Shaghir, Al-Mu'jam Al-Awsat, Al-Mu'jam Al-Kabir. Pakar hadis yang lahir di Danau Tiberias yang sekarang berada di teritorial Israel. Dan masih banyak kitab-kitab hadis yang lain. Wal athar, athar itu maqalatus sahabat wa tabi'in. Jadi kalau sahabat yang ngendikan itu disebut athar. Al-waridat yang datang, apa keduanya, ahadits dan athar. Adapun istilah waridat dalam istilahnya ulama-ulama ahli tasawuf itu adalah ilmu yang datang dari lauh mahfuz. Kata Imam Ghazali di dalam Ihya, orang yang hatinya bersih, matanya tidak pernah melihat maksiat, maka akan dibukakan pintu-pintu lauh mahfuz sehingga dia mendapatkan siraman, selengan. Dia akan mendapatkan luapan itu dari lauh mahfuz. Sebagaimana Al-Imam Ali Al-Khawas, beliau itu buta huruf tapi hafal Quran. Kalau ditanya hukum tidak buka kitab, tapi melihat ke atas lauh mahfuz langsung terbuka. Jadi kalau Bahsul Masail mengundang Imam Ali Al-Khawas, beliau tidak bawa kitab. Kalau ada yang muskil, tinggal melihat ke atas, jawabannya ada di langit. Kayak membahas coba ubani. Jadi muskil ngabus ke atas, cek-cek sirga. Nah, itulah para ulama kita. Abu Ya Al-Maliki, setahu kami, beliau ketika mengarang Khosais Hadil Ummah, Mafahim Yajibu An-Tusuha, itu seringkali tidak buka kitab. Tiba-tiba spontan minta dicatatkan kepada murid-muridnya. Kalau catat ini waridat langsung beliau yang takalam. Jadi yang takalamnya beliau waridat. Fi raf'il ilmi, di dalam menerangkan diangkatnya ilmu. Berbicara diangkatnya ilmu itu adalah min alamatis sa'ah, tanda-tandanya kiamat. Ada kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Di sana disebutkan nomor 155. Nomor 155 dari riwayat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas turjumanil Quran. Beliau ketika baginda Nabi wafat umurnya 13 tahun. Karena beliau lahir ketika 2 tahun, 3 tahun sebelum baginda Nabi hidup. Namun walaupun umurnya 13 tahun, beliau pemahamannya kepada asrar
sama Habib yang paling laris. Karena di Situbondo itu kalau undang Habib tidak bisa, kiai-kiai lain nomor 4-nya baru saya. Kalau di Mesuki tingkat pertama undang di Zaitun. Kalau tidak bisa Ki Hasan ini. Nah itu kalau ada bayi dipegang dadanya. Dipegang dadanya. Kalau saya kan belum punya bayi, sudah kalau mau ingin punya bayi lagi kan untuk produksi bayi. Jadi harus cari bayinya orang. Dipegang dadanya, lalu kemudian doakan seperti doanya Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma khshu jawfahu hukman wa sehingga karena doa Rasulullah, Abdullah bin Abbas walaupun umurnya 13 tahun, Masya Allah, ketika turun surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, sahabat bereuforia, tetapi karena ini adalah kemenangan, isyarat kemenangan dibukanya kota Mekah. Hanya seorang sahabat yang menangis. Siapa? Abdullah bin Abbas. Ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, wahai Abdullah bin Abbas, semua bersukacita, mengapa hanya engkau yang susah, yang merenung dengan turunnya surat ini? Iya, karena ini isyarat berakhirnya usia Rasulullah, wafat ini isyarat wafatnya baginda Rasulullah. Kenapa? Karena dengan idza jaa nasrullahi wal fath, wahyu selesai, malaikat Jibril tidak akan turun lagi. Idza tammal amru bada nafsu. Maka menangislah Umar bin Khattab. Ternyata betul beberapa bulan setelah turunnya surah An-Nasr, baginda Nabi Agung Muhammad kapundut yang takil ila rafiqil a'la. Itulah sahabat Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 41, na'til arda nanqusuha min atrafiha. Nanqusuha, mengurangi, bakal mengurangi siapa kami Allah, ha kepada arah bumi, min atrafiha, dari sisi-sisinya bumi. Menurut Abdullah bin Abbas, sisi-sisinya bumi yang akan dikurangi adalah dengan dhahabu fuqahaiha wa khiyaru ahliha. Nah, inilah yang dimaksud apa yang disampaikan Fadilatul Rais menukil dalunya Al-Faqih Al-Alamah Hadratus Syekh Hasan Abdul Wafi, mautul alim thulmatun, wakilah mautul alim mautul ala. Kenapa? Karena kata Abdullah bin Abbas, na'til arda nanqusha min atrafiha, itu adalah dengan diambilnya para ulama. Sekarang kita menangis, sudah begitu banyak ulama-ulama alama yang diambil satu persatu oleh Allah dan kualitasnya menurun. Kisah Al-Mahfud wafat, diganti, penggantinya ada, tapi kualitas ilmunya menurun. Itulah yang disebut al-ilmu nurun. Bukan al-ilmu ada pun ilmu nurun bercahaya, bukan, nurun, menurun kualitasnya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya. Karena kalau saya dengan beliau menurun jauh. Wa nuzulil jahli, dan turunnya kebodohan. Ilmunya berkurang, kebodohannya bertambah. Dan sekarang ini begitu mudahnya orang berbicara ilmu, padahal bukan bidangnya, berbicara sesuatu yang bukan bidangnya. Itu kalau dalam istilah hadis disebut ruwaibithah. Jadi ruwaibithah itu dalam hadis kalau tidak salah riwayatnya Imam Abu Dawud, itu bukan ahlul ilm berbicara ilmu. Latar belakangnya tukang silat, juara pencak silat di YouTube
atau TikTok terkenal dengan nama Harry Pas, tidak pernah ngaji, Abdul Bismillahirrahmanirrahim, tidak pernah, apalagi Jauharul Tauhid, tidak pernah ngaji Jurmiyah, apalagi Muqaddimah, apalagi Kailani, apalagi Alfiyah, apalagi Al-Kafiyah, tidak pernah. Lalu dia mengomentari, lalu kemudian mengkritik ulama fulan, itulah Huwaibithah, itulah min fitani akhir zaman, kebodohan merajalela. Pokok kedebaran sudah jadi ustaz, tetapi ustaz TikTok. Pokoknya sudah jadi ustaz YouTube. Itulah mengapa di dunia pesantren yang namanya mengaji itu ada jenjangnya, dari mulai MI, dari mulai Robotul Atfal, MI, Tidaiyah, Thanawiyah, Aliyah, ke Ma'had Ali, baru bisa disebut ustaz. Tidak seperti sekarang begitu murahnya harga nilai ustaz. Dan jangan sembarangan, kata Imam Abu Zakaria Al-Ansari, jangan pernah meremehkan makna ustaz, karena syekh belum tentu ustaz, ustaz sudah pasti syekh. Nah, oleh karena itu nilainya ustaz itu di atasnya syekh. Abu Ya Al-Maliki, santri-santrinya yang alim itu disebut ustaz. Nah, kadang-kadang kiai kalau dipanggil ustaz pas musuh, biasa diundang ke pengajian untuk pengisi pertama adalah ustaz. Itu disebut ustaz jempol kiai. Ustaz itu di atasnya kiai. Kiai belum tentu alim, ustaz harus bisa baca kitab baru disebut ustaz. Nah, oleh karena itu mari hargai. Jadi di Indonesia ini sering salah memberi harga. Yang harganya murah dihargai mahal, yang harganya mahal dihargai murah. Rois itu harganya di atasnya wakil rois, jangan dibalik. Wa inna Nabi, dan memberikan indarnya Nabi, peringatan kerasnya baginda Rasulullah dalam hal ini, wa ilamihi bi annal akhir, sesungguhnya sesuatu yang akhir, seperti dalam hadis, illa syarrun mimma min amin wala syahrin illa syarrun mimma qablahu, wa bi annal akhir syarrun. Nah, terus seperti itu akan terjadi syar. Ilmunya sudah dulu yang namanya Rois Am itu kan tidak tertulis, persyaratannya sudah harus ada kepakaran yang dikuasai. Tapi sekarang, nah itu, jadi sekarang sudah menurun kualitas itu, akan terus menurun. Wa anna ummatahu, dan sesungguhnya umatnya baginda Nabi sakat tabi akan mengikuti siapa umatul Mustafa al-muhdatsat, sesuatu yang baru yang diada-adakan minal umur wal bidah. Kalau dulu yang namanya ulama, yang namanya masyayikh itu yang dipikirkan bagaimana ngajari santri pagi, ngajar nahwu sore, atau Jalalain malam. Jadi yang ada di pikirannya allama yu'allimu al-murid, allama yu'allimu at-talaba wa talabin. Tapi kalau sekarang kan tidak. Dipikirkan setelah Isya sudah macam-macam, jadi ini, jadi itu, kami tidak berani menyebutkan. Ada jadi biru itu, biru jodoh, biru wallahu a'lam sudah. Sehingga apa yang bukan menjadi pekerjaannya kiai dilakukan kiai, apa yang bukan menjadi pekerjaannya ustaz dilakukan ustaz. Maaf, ini mengkritik diri saya sendiri.
dan perkara-perkara bid'ah wal ahwa dan mengikuti hawa nafsu. Wa anna din dan sesungguhnya agama innama yabqa akan terus langgeng apa agama Islam ini inda khasatin di kalangan orang-orang tertentu, orang-orang yang khas, orang-orang yang khusus minan nas dari kalangan manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Hajar al-Asqalani, berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala fi Fathul Bari, di dalam kitab beliau Fathul Bari fi syarhi Sahih al-Bukhari. Memang kalau berbicara Sahih Bukhari itu adalah salah satu kitab hadis yang paling banyak syarahnya. Di samping disyarah oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, ada juga Fathul Bari, tapi bukan karangan Ibnu Hajar. Fathul Bari karangan Imam Ibnu Rajab. Jadi Fathul Bari ada dua, ada yang dikarang Ibnu Hajar al-Asqalani. Ironinya, ya sadati, kebanyakan Fathul Bari yang ada sekarang ini itu semuanya muhaditsnya adalah Bin Baz. Semua saya sudah mencari kemana-mana tetap Sahahahu Ibnu Baz, hampir semuanya. Yang satu dua hanya ada di Mesir, itu pun sangat jarang. Lalu kemudian Sahih Bukhari juga disyarahi oleh Imam Al-Qustulani, disyarahi juga oleh Al-Imam Al-Karbani, dan masih banyak, termasuk Syekhul Islam Abu Zakaria Al-Ansari juga mensyarahi Sahih Bukhari. Syarah yang paling lama, paling qadim sebelum Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mensyarahi adalah syarah Sahih Bukhari karangan Imam Ibnu Battal. Itu dari saking besarnya keberkahan Imam Bukhari. Kalau kita mau ziarah Imam Bukhari, kebetulan akhir Agustus ada promo dari mulai tanggal 28 sampai tanggal 4 September bisa langsung ziarah pesarian Imam Bukhari di Tashkent, Uzbekistan. Fasilitas hotel bintang 5. Di samping itu bisa juga ziarah Imam Bukhari plus Syekh Bahabuddin An-Naqsyabandi plus Imam At-Tirmidzi, pengarang Sunan At-Tirmidzi, dan plus Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi memang kawasan Tashkent itu pencetak pabriknya ulama-ulama besar. Biaya 26 juta. Ya, tinggal dihitung itu. Siapa yang mau sponsori monggo. Masya Allah. Berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, ada ulama dari Afrika, kalau tidak salah dari Chad, dari Syad, mengarang kitab Minhatul Bari, kecil, dan di halaman 100 halaman beliau mengkritik Bin Baz yang mensyarahi Sahih Bukhari. Nah sekarang Bin Baz itu memberi taklif kepada Fathul Bari, itu lebih banyak mengkritiknya daripada menguatkan. Nah itu kan bukan syarah namanya. Syarah itu seperti Syekh Abu Bakar Syarah mensyarahi I'anatul Talibin, itu banyak menolong. I'anatul Talibin, Syekh Abu Bakar Syarah mensyarahi Fathul Muhim, itu banyak menolong.
Syekhuna Kiai Zainul pasti mengetahui. Beliau itu pemerhati hadis dari Syiah. Beliau menghabiskan umurnya untuk meneliti hadis. Jadi yang namanya kutub sittah oleh beliau itu diberi nomor. Nomor hadis pertama diberi nomor sampai 7.000. Coba begitu telaten. Sahih Muslim diberi nomor, Abu Daud diberi nomor. Jadi kutub sittah oleh beliau semua diberi nomor. Hadis-hadis kumpulan Syekh Fuad Abdul Baqi. Nah, jadi kalau kita membaca hadis ada nomornya, itu yang memberi nomor beliau, Syekh Fuad Abdul Baqi. Jadi sudah begitu banyak ulama-ulama berjasa. Yang ironi itu justru seorang peneliti orientalis dari Belanda yang bernama Wensing. Jadi dia itu meneliti kutub sittah, lalu tapi dia belum masuk Islam. Jadi begitu mahalnya hidayah, beliau hafal kutub sittah tapi tidak masuk Islam. Kenapa? Belum dapat hidayah. Ini semua menunjukkan betapa mahalnya hidayah. Jadi kita bersyukur saudara-saudara kita yang ada di pegunungan, yang ada di Kesereng, tidak tahu baca kitab tapi muslim, tapi mukmin. Alhamdulillah. Wasit mengumpulkan kutub sittah tapi dia belum mendapatkan hidayah. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yakbitullah al-ulama, yakbitu mencabut Allah, siapa Allah, al-ulama kepada para ulama, wa yakbitu dan mencabut siapa Allah al-ilma kepada ilmu ma'ruf. Jadi ulamanya wafat, ilmunya diangkat oleh Allah. Ilmunya masih ada, tapi nurnya sudah hilang. Ilmunya masih ada, tapi barokahnya sudah tinggal sedikit. Jadi tidak lepas yang namanya ilmu itu dari barokah. Salah satu contoh kitab Fathul Qadir. Kami mengaji kepada Syekhuna Syekh Maikun Zubair Waliullah rahimahullah rahmatan abrar, mengangkat Fathul Qadir, kitab yang paling banyak barokahnya. Saya yakin semua dari antum yang ada di masjid ini sudah pernah mengaji Fathul Qadir. Dari judulnya saja Fathul Qadir, Fatah membuka Al-Qarib, sesuatu yang dekat. Lalu kemudian uniknya di Indonesia ini kitab fikihnya tidak seperti di Yaman. Di Yaman dimulai dari Al-Yaqutul Nafis karya Imam Ahmad bin Umar Asy-Syafiri. Tapi di Indonesia tidak, jarang pesantren mengajarkan Al-Yaqutul Nafis. Tapi Fathul Qadir, kenapa? Karena ada sir dari nama-nama itu, Fathul Qadir. Jadi kalau mendalami kitab itu, insya Allah cepat terkabul. Maka yang punya hajat baca Fathul Qadir, insya Allah cepat. Termasuk Bulughul Maram. Jadi yang tidak bisa menaklukkan ibunya itu coba hatamkan Bulughul Maram. Tapi saya masih belum sempat, makanya tidak bisa menaklukkan. Masih kalah dengan yang ada di Jadi kata Imam Zubair, kenapa Fathul Qadir besar barokahnya? Karena penulisnya Fathul Qadir itu ketika beliau masih hidup, beliau itu ngajar di Masjid Nabawi, jadi tukang sama Masjid Nabawi. Sampai beliau itu di wafat pesayannya, kalau kita keluar dari Babus Salam, di sana ada pesayannya beliau. Saya kalau ziarah Madinah kirim Fatihah kepada beliau. Itulah barokahnya ketika orang sabun Masjid Nabawi. Sehingga barokah di kalangan haji itu sangat keras. Fatansya, setelah ulama diangkat wafat, ilmunya itu diangkat juga. Fatansya
wafat, Romo Yai Maimun Zubair wafat, Sahal wafat, ulama-ulama lain yang sepuh-sepuh wafat. Lalu kemudian muncul ahdathun, orang-orang muda. Kalau sekarang tiktoker, ustaz-ustaz YouTube, ahdath ini sudah yanzu melompati ba'dhum siapa sebagiannya ahdath ala ba'dhin atas sebagian yang lain. Erujai, tidak tahu tata krama, tidak tahu sopan santun. Ulama dilompati, ulama fulan dikritik. Imam Nawawi Riyadhus Shalihinnya disebut Riyadhul Fasiqin oleh Muhammad bin Syamsuddin. Aku buka di YouTube, di Google tulis Muhammad bin Syamsuddin, orangnya berjenggot, masih muda. Wah, dia bencinya kepada Imam Syafi'i luar biasa. Tokoh muda ulama Wahabi Muhammad bin Syamsuddin. Semua kalau melihat mukanya, itulah mengapa pesariannya Imam Nawawi dibom di Damaskus, pesariannya Syekhul Islam yang musyawarah Islam Muslim dibom di. Jadi alhamdulillah di Indonesia ini pesariannya ulama tidak ada yang mengganggu. Kenapa? Karena Indonesia mayoritas NU, Indonesia mayoritas Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu jangan sampai NU menjadi minoritas, akan terjadi musibah besar-besaran yang ditarget asalnya para wali akan dihancurkan. Maka alhamdulillah NU semakin barokah, warga Nadiyin sudah hampir satu di PBNU. Mudah-mudahan NU semakin barokah. Nazwal ini, orang-orang muda ini yang roibidor melompati ulama-ulama yang sepuh sebagaimana unta melangkai sesama unta. Wa yakunu syekh, dan ada asyikh, siapa syekh fihim, di kalangan mereka ahdath mustad'afan, tidak berdaya. Tidak berdaya. Syekh-syekhnya itu tidak berdaya. Kenapa? Karena syekhnya itu zuhud, mikirin akhirat, mikir zikrul maut. Tidak ada syekh TikTok, tidak ada syekh upload status, lebih mikir Allah. Kenapa? Karena begitu buka TikTok, maksiat yang tampak. Begitu buka TikTok, iklan obat buah. Ini kan yusabul qalb. Nah, sehingga banyak kiai-kiai yang tidak mau buka TikTok, tidak mau buka YouTube, kecuali kita yang masih senang yang begituan. Makanya dakwah wali kita. Wa yakunu syekhu fihi mustadaf. Jadi gak kebayang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menulis ini itu sudah puluhan abad yang lalu, tapi dengan kekuatan mata batin beliau, apa yang beliau tulis sudah menjadi kenyataan sekarang. Warawa Abu Umamah radhiyallahu anhu lamma kana hajjatul wada, ketika terjadi haji wada, qama berdiri siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berdiri ala jamalin, di atas unta Adam yang berwarna coklat. Jadi ketika terjadi perang wada, haji wada, baginda Rasulullah berdiri di atas unta Adam yang berwarna agak kecoklatan. Ada yang beri, ada hitam manis, hitam agak ada hitam manis. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, Adam ini yang berwarna hitam manis, hitam agak putih-putihan. Jangan
yang diartikan Adam yang seperti Nabi Adam. Wah, Musa ini ada jawaban di atas unta, ada yang seperti Nabi Adam. Wah, ini Ustaz TikToker ini kalau kayak gini. Faqala, bersabda Nabi, ya ayyuhan nasu khudhu minal ilmi qabla an yuqbal. Ambillah ilmu ini, yakni mengajilah kamu dalami ilmu sebelum ilmu itu diangkat. Wa qabla an yurfa, dan sebelum ini qabla an yuqbal dicabut. Wa qabla an yurfa, sebelum diangkat apa ilmu minal ardi. Jadi akan datang suatu zaman di mana ilmu itu akan diangkat. Wakilah pada saat itu Al-Quran itu hanya tinggal mushafnya yang berwarna putih. Jadi Quran hanya tinggal Qurannya yang hanya tinggal seperti kertas putih. Ala inna dhahabal ilmi dhahabu hamalatih. Ingatlah, sesungguhnya hilangnya ilmu adalah dengan hilangnya para ulama-ulama yang membawa ilmu. Fas'alahu Arabiyyun, lalu bertanya kepada baginda Nabi seorang Arab Badui. Faqala Arabi, ya Rasulullah, kaifa yurfa'ul ilmu minna? Bagaimana mungkin yurfa'u dapat diangkat al-ilmu, apa ilmu minna dari kami, wa baina al-hurina al-masahif, padahal di tengah-tengah kami ada mushaf Al-Quran. Wa qad ta'allamna, dan sungguh telah mengaji kami kepada maisi via yang ada di dalam masahif. Wa 'allamnaha, dan sudah mengajarkan kami kepada masahif abna'ana, kepada putra-putri kami, wa nisa'ana, istri-istri kami, wa khuttamana, dan kepada khadim-khadim kami tiap hari. Itu banyak santri yang kadang kepada ulama di sana. Tapi Habib Umar, Habib Salim Asy-Syafiri marah kalau ada santri hanya kadang ikut ngaji. Nah, di kita tidak begitu, kadang ke Masamuan, ngaji, akhirnya begitu pula. Ya cuma dapat barokah, tak dapat ilmu. Padahal kalau kita membuka sirahnya salafun saleh, begitu banyak para tabi'in itu lahir dari khodamnya Abdullah bin Abbas, lahir dari khodamnya Abdullah bin Mas'ud, lahir khodam-khodam yang lalu kemudian menjadi para ulama-ulama besar. Maka kepada para kiai, hadamnya jangan hanya disuruh asak mesam, jangan hanya disuruh asak kuat, suruh ngaji juga, supaya ketika nanti pulang tahu caranya bertafakkur fiddin. Lalu kemudian setelah mantul seperti itu, farafa'a ilaihi ra'sahu, Rasulullah menyikapi dengan mengangkat baginda Nabi ilaihi kepada Arabi, ra'sahu, menengadahkan Mustafa sirah beliau. Jadi Rasulullah mengangkat kepala beliau. Wa huwa ali, adapun baginda Nabi mudhibun, ialah orang yang marah. Lalu Rasulullah bersabda, wa hadhihi yahud, ini orang Yahudi, wa Nasara, dan Nasrani, baina adhuhim, ialah di tengah-tengah mereka al-masahif, adapun ada mushaf mereka yaitu Injil dan Taurat. Walam yata'allaqu minha, tapi mereka tidak mau menggantungkan, yakni memanfaatkan minha, dari Injil dan Taurat, biharfin, satu huruf pun, fima ja'ahum, yang ada di tengah-tengah mereka, yang datang kepada mereka membawa Taurat dan Injil, anbiya'uhum, siapa para nabi-nabi mereka. Mudah-mudahan kita, putra-putri kita, dituntun oleh Allah menjadi pecinta-pecinta ilmu yang senang mengaji, mau bertafaqquh fiddin, dan mendapatkan nurnya ilmu. Amin. Hadirinnya.
kasih para hadirin, para kiai, wal hadirat, para kiai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembacaan kitab baru saja selesai kita ikuti bersama, dan alhamdulillah hari ini kiai jajaran surga lengkap karena dari barokah yang disediakan langsung oleh Prof.